Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Karakter pertama dari ibadur rahman adalah tenang, berwibawa, tawadu kepada Allah dan tawadu kepada manusia. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan ketawaduan, dengan ketenangan. Dan jika orang-orang yang jahil berbicara kepada mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini adalah penjelasan pertama ya. Jadi selalu diawali dengan walladzina. Maka setelah walladzina itu adalah sifat dari ibadur rahman sendiri. Nah, dari ayat ini kita dapat memetik faidah bahwa di antara sifat indah ibadur rahman adalah tawadu karena Allah dan tawadu kepada hamba-hamba Allah. Maka tawadu itu ada dua macam. Pertama ada tawadu kepada Allah, dibuktikan dengan ketundukan terhadap aturan-aturan Allah, dan tawadu kepada hamba-hamba Allah dengan tidak merendahkan mereka. Maka mereka berjalan dengan tenang dan penuh wibawa, dan ketawaduan yang nampak pada gaya jalan mereka dan juga tampilan fisik mereka itu adalah buah dari pengaruh iman ya. Dan Ibnu Abbas dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haunan di sini adalah mereka berjalan dengan bitta'ah, dengan ketaatan, wal afaf, menjaga kehormatan, dan watawadu, dengan ketawaduan ya. Afaf di sini ada dua ya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan dari syahwat biologis, menghindari zina dan sesuatu yang mendekati zina. Dan yang kedua adalah afaf, dengan tidak meminta-minta. Oke, kita lanjut ya. Nah, di antara bentuk real ketawaduan mereka dan ketenangan mereka adalah ketika menjumpai sebagian orang yang usil, maka mereka berbicara dengan orang semacam ini dengan perkataan yang sadidan, tepat ya. Jadi sadidan itu tepat, kalau syadid itu keras. Nah, ini ibadur rahman, dia membalas dengan perkataan yang tepat, perkataan yang bersih dari kebodohan. Maka inilah pesan di balik firman Allah Azza wa Jalla, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Maknanya mereka sahut perkataan orang-orang yang suka usil itu dengan perkataan itu mereka selamat dari dosa dan perkataan yang sia-sia. Ya. Maka mereka dengan sikapnya ini mengumpulkan keselamatan untuk dirinya dari dua ketergelinciran ya. Ketergelinciran kaki dan ketergelinciran lisan. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Ad-Dawa, ketergelinciran itu ada dua macam. Tergelincirnya kaki dan tergelincirnya lidah. Maka salah satu dari kedua macam ini disebutkan sebagai petunjuk yang lain. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maka ibadur rahman tidaklah merespon orang-orang yang jahil dan orang-orang yang suka usil dengan tindakan yang serupa. Mereka berpaling dan hanya berbicara dengan perkataan yang terbebas dari berbagai macam kejelekan. Maka sifat ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa'u billati hiya ahsan. Dan tidaklah sama kebaikan dan
kejahatan. Tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan dan cara yang lebih baik. Fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang hamim, ya, setia. Wa may yulaqaha ilal ladzina sabaru. Dan tidak akan dianugerahkan melainkan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu hadzin adim, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Maka makna dari ayat tersebut adalah tidak sama kebaikan dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan, maka orang yang antara dirimu dengannya terdapat permusuhan karena engkau balas kejelekannya dengan kebaikan, engkau balas dengan berbuat baik, maka tiba-tiba dia akan menjadi layaknya teman. Dan tidak ada yang bisa seperti itu, membalas kejelekan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada orang yang bisa seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang yang mendapatkan hadzin adim, keuntungan yang besar. Maka manusia itu bertingkat-tingkat dalam akhlak dan gaya interaksi mereka, ya. Maka kewajiban setiap muslim yang memiliki agama yang bagus dan memiliki akhlak yang indah ialah memiliki sifat yang dimiliki oleh ibadur rahman, yakni membalas kejelekan dengan kebaikan, tawadu kepada manusia betapapun kelakuan mereka. Maka sepatutnya sebelum itu hendaklah kita meminta pertolongan di setiap urusan kepada Allah. Hendaklah seorang muslim berdoa kepada Allah agar dia memberi petunjuk dan hidayah untuk memiliki akhlak yang terindah. Hendaknya seorang muslim memohon agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi. Beliau mengucapkan dalam salah satu doa iftitah, wahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, berikanlah aku hidayah untuk memiliki akhlak yang terindah. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki akhlak mulia itu memerlukan hidayah. Untuk mendapatkan akhlak mulia, orang perlu hidayah. Wahdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha ila ant. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk untuk memiliki akhlak yang mulia kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha ila ant. Jauhkan dan palingkan dariku akhlak-akhlak yang jelek. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari akhlak-akhlak yang jelek kecuali Engkau, ya Allah. Dan Nabi mengajarkan kepada orang-orang yang hendak keluar dari rumahnya untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au azilla. Aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat atau aku disesatkan oleh orang lain. Au adlima au uzlam, jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, dan jangan sampai saat aku keluar rumah aku zalim kepada orang lain atau aku dizalimi oleh orang lain. Demikian Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.